sosok anak kecil itu seperti mendorong dia gitu. Mendorong si Ina sampai si Ina ini jatuh dari tangga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelum itu, jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Nah, cerita ini berasal dari kota Medan. Nah, ini ya aku jelasin dulu ya siapa-siapa saja yang terlibat di cerita ini. Nah, jadi kita sebut saja yang bercerita ini namanya si Ina. Nah, si Ina ini adalah salah satu pegawai di salah satu salon di kota Medan. Nah, si Ina ini punya pacar. Kita sebut saja nama pacarnya itu Harun. Nah, si Harun ini punya mantan kekasih, mantan pacar. Kita sebut saja namanya si Siva. Nah, semua nama yang ada di cerita ini sengaja kita samarkan ya guys. Nah, singkat cerita, jadi si Harun dan si Ina ini sudah berpacaran selama beberapa tahun. Nah, dalam hubungan mereka ini memang tidak selamanya berjalan mulus. Jadi sempat juga beberapa kali berantem. Jadi ya kadang manis, kadang berantem, ya biasalah orang pacaran ya kan. Nah, jadi suatu hari ini tepatnya di pukul 10 pagi. Ini si Ina kan lagi kerja. Nah, posisinya di situ si Ina dan si Harun ini memang sedang cekcok gitu ya kan. Nah, ya udah nggak enak lah perasaan si Ina. Cuman karena dia sedang kerja, dia berusaha profesional. Karena dia di kantornya itu terkenal sebagai pegawai yang sangat baik dan ramah gitulah, terkenal di customer-customer dia. Nah, pada hari itu juga dengan hal yang tak biasanya, tiba-tiba saat si Ina pulang kerja, tepat di pukul 9 malam, itu dia tiba-tiba melihat si Harun sudah datang ke tempat kerjanya untuk menjemput si Ina pulang. Nah, bukan maksudnya kenapa sih orang pacarnya aja kok, ya wajar lah. Tapi ini di luar dari kebiasaan si Harun dan si Ina, karena memang si Harun ini jarang kali jemput si Ina kerja. Jadi terkejutlah si Ina ya kan, karena kan memang mereka ini posisinya lagi nggak enak gitu, lagi berantem. Nah, karena udah jumpa, jadi suasana yang hatinya yang kacau balau itu kan udah mereda lah ya kan. Ya, jadi udah dijemputnya, pulanglah mereka. Sampailah di rumah pukul 10 malam. Dan gak lama-lama sih Harun di rumahnya si Ina, dia pun langsunglah pamit untuk pulang. Nah, setelah pulang mereka pun lanjut lagi lah dengan chat-chatan dan diakhiri dengan sleep callan. Setelah itu besok paginya kan si Ina ini mau berangkat kerja, dan tiba-tiba si Harun ini juga sudah ada di depan rumahnya si Ina. Nah, hal ini memang tidak biasa karena si Harun ini jarang lagi tuh ngantar jemput si Ina dengan kayak kok bisa ini, biasanya si Harun nggak seperti ini. Jadi heran lah si Ina, kayak aneh gitu, nggak seperti biasanya. Udah berangkatlah mereka kerja. Tapi dengan kejadian ini tuh si Ina tuh jadi seneng gitu ya kan, karena kan memang nggak pernah, jarang kayak gitu si Harun melakukan hal yang romantis lah kayak gitu kan. Nah, jadi udah berangkatlah mereka mengantar si Ina pergi kerja. Di tengah perjalanan tiba-tiba si Harun ini bilang, sayang, hari ini aku mau pergi ke rumah abangku ya. Oh ya udah sayang, hati-hati ya kayak gitu. Udah diantar si Ina, pergilah si Harun ke rumah abangnya. Di hari itu tiba-tiba terjadi lagi hal yang aneh dengan si Harun. Nah, jadi setelah si Harun ini pergi ke rumah abangnya, si Harun ini tidak bisa dihubungi sama sekali. Jadi HP-nya itu seperti tidak aktif. Di telepon nggak bisa, di WhatsApp juga cuma checklist 1. Dan hal itu terjadi seharian sampai di pukul jam 11 malam. Tepat di pukul 11 malam si Harun ini langsunglah telepon si Ina untuk mengatakan dirinya bahwa dia udah pulang dari rumah abangnya. Dan dia minta maaf juga sama si Ina karena seharian gak ada kabar karena kondisinya di situ handphonenya lowbat katanya. Nah, si Ina ini kan karena udah mendengar penjelasan dari si Harun, ya udahlah ya kan, yang penting dia udah tenang gitu, udah tahu keadaannya si Harun bagaimana. Nah, jadi malam itu tidak terjadi apa-apa, ya mereka lanjutlah seperti biasanya sleep callan. Hingga pada pukul 4 pagi
tiba-tiba nih si Ina kan terbangun dari tidurnya lah gitu ya kan, pengen ke kamar mandi. Dan biasalah ya kan, kalau kita bangun tidur kan kita tujuannya ke handphone dulu. Nah, di situ betapa terkejutnya dia, tiba-tiba dia melihat chat dari si Harun yang isi chatnya itu panjang lebar dan mengatakan, pokoknya intinya mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Si Ina ngelihat hal itu yang terjadi tiba-tiba, masih heran-heran lah ya kan dia baca itu. Nah, di screenshot lah sama dia percakapan itu tadi ya kan. Nah, dia masih bingung, jadi nggak dibalas nih pesan ini sama si Ina. Nah, dia lanjut tidur lagi. Nah, sampailah waktunya dia mau pergi kerja di pukul 8 pagi. Dan di situ herannya, tiba-tiba si Harun ini sudah ada di depan rumahnya si Ina lagi. Dia heran lah ya kan, ini anak ini baru mutusin nih jam 4 pagi, tiba-tiba udah ada aja di depan rumah di jam 8 pagi mau pergi kerja. Nah, di situ kondisinya si Harun ini kayak merasa bersalah kali, dia langsung nangis-nangis, dia mohon-mohon kayak nyembah-nyembah di kakinya si Ina untuk maafkan kata-kata dia minta putus dan dia pengen balikan lagi sama si Ina. Nah, karena si Ina nih yang masih terheran-heran dengan apa yang terjadi gitu, jadi si Ina, oh ya udah nggak apa-apa, jadi si Ina ini nggak mau ngambil pusing dan mereka ini melanjutkanlah hubungannya macam gak ada kejadian kayak gitu. Nah, setelah itu diantarlah lagi si Ina ini pergi kerja oleh si Harun. Jadi kejadiannya ini macam dianggap tidak ada lah gitu, walaupun udah beberapa kali terlihat keanehan pada si Harun ini. Nah, bekerjalah si Ina ini seperti biasanya sampai pada pukul 10 paginya tiba-tiba muncul lagi tuh, masuk lagi tuh WhatsApp-nya si Harun untuk minta mengakhiri hubungan mereka. Nah, kali ini si Ina ini juga masih bingung gitu. Ini sebenarnya nyata tahu nggak, tapi ini benar-benar terjadi. Jadi dia masih membaca aja di screenshotnya lagi chatnya si Harun dan dibiarinnya aja, nggak dibalasnya gitu. Dia masih terheran-heran. Tetapi kali ini si Harun itu benar-benar tidak ada datang lagi ke rumahnya si Ina atau ke kantornya si Ina. Jadi si Ina ini udah diem aja kayak gitu ya kan. Karena masih terheran-heran. Dia juga mengambil keputusan untuk tidak menghubungi si Harun dulu gitu. Karena dia masih bertanya-tanya gitu, sebenarnya ada apa kayak gitu kan. Karena kan gak ada angin, gak ada hujan, gak ada masalah kok. Tiba-tiba si Harun nih kayak gini gitu, sebentar minta putus, sebentar minta balikan, terus sebentar lagi minta putus lagi. Dan itulah akhirnya gitu ya kan. Nah, dibiarin aja nih sampai beberapa minggu. Nah, setelah beberapa minggu si Ina ini ternyata nggak tahan gitu. Dia penasaran kenapa, apa sih masalahnya gitu, apa yang salah di diri si Ina. Nah, di chatnya lah si Harun, ditanyanya lah, tanya kabar dulu ya kan, dan dia tanyalah alasan kenapa si Harun ini memutuskan si Ina. Disinilah si Harun itu cerita sama si Ina bahwa waktu dia pergi pamit itu, waktu dia pamit pergi ke rumah abangnya, ternyata di rumah si abangnya itu ada si Siva. Nah, si Siva itu tadi yang aku bilang adalah mantan kekasihnya si Harun. Nah, disitulah mereka ketemu dan seharian di rumah abangnya si Harun. Nah, FYI, abangnya si Harun ini nggak suka sama si Ina, nggak tahu alasannya apa. Dia lebih memilih menyukai si Siva ini, dia lebih memilih si Harun ini bersatu lagi dengan si Siva. Nah, jadi pada suatu waktu si Harun ini ada di rumah abangnya itu, tiba-tiba abangnya memberikan air putih kepada si Harun. Nah, saat dia selesai minum itu, dia merasa, si Harun ini cerita ya, dia merasa kalau dia itu kayak nggak ingat sama sekali sama si Ina kayak gitu. Jadi dia asik aja sama si Siva. Nah, si Siva ini memang kayak belum menerima bahwa mereka, si Harun ini udah putus dengan dia dan udah punya pacar lagi gitu. Jadi dia masih aja berusaha mendekatin si Harun ini. Karena dari perawakannya si Harun ini memang orangnya itu ganteng dan dia itu orang yang kayak banyak uangnya lah kayak gitu ya kan. Jadi si Siva ini nggak rela gitu melepaskan si Harun dan melakukan segala cara untuk mendapatkan si Harun ini kembali. Nah, dengan cara yaitu dia deketin abangnya si Harun lagi kan kayak gitu. Nah, jadi dikasih air putih, si Harun ini seakan-akan nggak ingat lagi lah sama si Ina gitu ya kan. Jadi
Tapi setelah, maksudnya si Harun ini macam hatinya terbolak-balik gitu, nggak tahulah apa arti dari air putih yang diberikan oleh abangnya tersebut. Jadi sebentar-sebentar si Harun ini ingat sama si Siva, ingat sama si Ina, sebentar-sebentar lagi enggak, kayak gitu. Dan pada saat itu juga katanya nih ya, si Siva ini pernah bertanya kepada si Harun untuk membandingkan antara bagaimana nih si Siva dengan si Ina. Dan ternyata waktu ditanya seperti itu, jawaban si Harun ini mengarah ke si Ina. Dia lebih memilih ke si Ina karena si Ina ini lebih baik dan lebih pengertian, kayak gitu. Nah, disinilah si Siva itu merasa sangat sakit hati kepada si Harun. Tetapi bencinya itu bukan ke si Harun karena dia pengen mendapatkan Harun kan. Bencinya itu kepada si Ina. Nah, setelah dari pertanyaan itulah, disinilah mulai dari hancurnya hidup si Ina. Nah, jadi ternyata chat si Ina dan si Harun ini ketahuan oleh si Siva, karena kan ternyata setelah putus dari si Ina, si Harun ini kembali lagi ke Siva. Jadi dilihatlah oleh si Siva ini chat antara si Ina dan Harun. Nah, setelah itulah kejadian aneh yang langsung merubah hidupnya si Ina terjadi. Jadi nggak berapa lama setelah mereka chat-chatan, si Ina ini mukanya yang darinya mulus berubah jadi banyak bentol-bentol jerawat. Dan jerawatnya ini bukan jerawat yang biasa, tetapi jerawat yang besar-besar kayak gitu. Tumbuh satu persatu di muka dia sampai penuh. Dan gak sampai di muka aja, bentol-bentol itu terjadi di sekujur tubuhnya si Ina. Dia udah melakukan segala cara, udah ke dokter kecantikan, dokter kulit, semuanya itu gak berhasil menyembuhkan si Ina. Jadi si Ina ini cuma bisa pasrah aja kayak gitu kan. Tetapi dia tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa, dia tetap bekerja. Sampai pada suatu hari, si Ina ini kan mau sholat maghrib di kerjaannya ini ya kan. Nah, tempat sholat maghribnya itu ada di lantai 2. Nah, naiklah dia ke lantai 2. Jadi dia saat sholat, perasaan dia itu dia melihat ada seorang anak laki-laki, anak-anak lah pokoknya, anak laki-laki yang sibuk berlarian di depan dia yang lagi sholat. Nah, dia ini kan udah mikir ya kan, itu benar anak-anak enggak ya? Soalnya kan memang di kerjaan dia nggak ada anak-anak ya kan. Nah, jadi udah diabaikannya aja lah, dia lanjut untuk sholat. Dia kayak nggak, udahlah kayak gitu, nggak mau peduli, dia nggak mau takut gitu ya kan. Tetapi naasnya di sini, setelah si Ina selesai sholat, turunlah dia dari tangga ya kan. Dan saat dia turun, tiba-tiba sosok anak kecil itu seperti mendorong dia gitu. Mendorong si Ina sampai si Ina ini jatuh dari tangga. Dan naasnya lagi, ternyata kaki si Ina ini bermasalah, jadi sakit gitu, lututnya di sebelah kiri. Nah, dia kira itu patah karena sama sekali nggak bisa digerakin ya, sampai-sampai itu dia pingsan karena saking sakitnya kayak gitu ya kan. Udahlah, dibawalah dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumah tepat pukul 12 malam si Ina ini kembali sakit gitu. Nah, dia di situ demam, panas sekali badannya dan dia menggigil kayak gitu. Nah, karena panik orang tuanya, dibawalah si Ina ini ke rumah sakit, ke UGD ya kan. Nah, diperiksalah dia. Setelah 2 hari dia dirawat inap di rumah sakit, kemudian dia dipulangkan lah ya kan, udah bisa lah kayak gitu. Tetapi naasnya lagi, dia udah sembuh tetapi kakinya tetap sakit yang di sebelah kiri. Setelah dia keluar dari rumah sakit, kayaknya hidup si Ina ini langsung berubah kayak gitu. Makin lama badan si Ina ini makin habis, makin kurus kayak gitu. Dan si Ina ini tatapannya itu tetap kayak tatapan kosong kayak gitu. Dan dia itu jarang mau makan. Nah, sampai pada suatu hari ya kan, kawan si Ina ini kayak kasihan lah kayak gitu nengok si Ina. Dan kebetulan bapaknya temennya ini adalah seorang orang pintar kayak gitu. Dia bisa kayak mengobati lah bapaknya kayak gitu. Dan dibawalah dia ke rumah kawannya si Ina ini. Nah, sampainya di rumah kawannya si Ina, bapaknya ini melihat si Ina itu diliatin aja ya kan. Udah gitu, bapaknya itu langsung bilang, nih temenmu ini cepat diobatin, kalau enggak nanti bisa bahaya kayak gitu. Nah, di situ si Ina nih terkejut lah ya kan. Dia langsung nanya sama bapak temennya,
Loh emangnya kenapa? Aku baik-baik aja. Karena si Ina nih ngerasa dia itu baik-baik aja gitu ya kan. Tapi kan kondisi tubuhnya itu nggak bisa dibohongi gitu. Orang liatnya tuh badannya makin kurus, tatapannya kosong kayak gitu ya kan. Kayak mana nggak tambah kurus, orang dia jarang makan. Tapi dia ngerasa tuh dia nggak ada apa-apa gitu, dia baik-baik aja. Kemudian bapak temennya ini mengambilkanlah air. Nah air itu dibaca-bacain lah sama doa-doa. Udah diminumkan ke dia, kemudian disapukan ke muka si Ina. Nah pokoknya pesan dari bapaknya temennya ini segeralah diobati kayak gitulah ya kan. Dan setelah disapukan, diminumkan airnya itu, bapaknya temennya si Ina ini bilang kalau ada orang yang jahat yang ingin membuat si Ina ini sakit perlahan sampai dia mati. Setelah mendengar hal itu si Ina ini masih kepikiran lah ya kan. Nah Ina pun udah mau pulang lah ya kan. Dia pulang dibekalilah sama bapaknya ini air putih yang udah dibaca-bacain. Dan juga dipesankan juga, ini temenmu nih harus cepat diobati sebelum dia nanti meninggal ujung-ujungnya, kata bapaknya kayak gitu. Ya udahlah, pulanglah si Ina ini. Mungkin karena dia kepikiran dengan omongannya bapaknya si temennya ini, jadi kondisinya si Ina ini makin lama makin parah. Jadi dia itu makin lebih sering demam gitu, demam, menggigil, nggak mau makan, dan sampai-sampai berat badannya itu hanya tinggal 30 kilo saja. Bayangkan aja orang dewasa beratnya hanya 30 kilo gitu ya kan, berarti dia kan sekurus apa gitu. Jadi si Ina nih sering dipertanyakan kenapa sih si Ina ini nggak mau makan gitu ya kan. Dan si Ina nih bilang kalau dia tuh selalu ngerasa perutnya itu kenyang, jadi dia tuh nggak bisa makan. Kalau dia makan pasti tuh keluar lagi, dia selalu muntah. Nah sampai-sampai suatu hari yang kita sebut sajalah nama temennya ini tadi tuh si Hanum. Nah dibawanya lah si Ina ini ke orang pintar yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakitnya si Ina ini. Jadi karena melihat si Ina kondisinya yang makin parah, temannya yang kita sebut sajalah namanya Hanum ini, datanglah dia ke rumah si Ina dan diajaknya lah si Ina ke rumah salah satu kiai yang memang kiai ini udah terkenal lah gitu bisa mengobati pasien yang terkena santet kayak gitu. Nah dibawanya lah ke tempat itu. Dia bilang sama si Ina bahwa dia pernah membawa abang iparnya berobat di tempat kiai ini dan sembuh kayak gitu. Nah dibawalah si Ina ini di tempat kiai itu. Sesampainya di sana, duduklah si Ina ini di depan kiai tersebut. Nah saat dilihat oleh kiai itu, tiba-tiba si kaki si Ina itu ketekuk sendiri kayak gitu. Dan si kiai ini juga tiba-tiba menekukkan tangannya kayak gitu sambil menatap si Ina ini makin dalam. Nggak tau lah ya kiai itu berdoa atau kayak mana. Cuman mereka ini hanya tatap-tatapan saja. Nah setelah itu nggak lama si Ina ini dikasihlah satu botol air, dikasih satu bungkusan garam, pasir, apa kayak gitu ya kan. Dan disuruh diletakkan di bawah tempat tidurnya si Ina. Semua bungkusan itu yang dikasih kakek itu tuh dibilang ditaruh di tempat tidur itu tidak boleh tersapu sama sekali ya. Dan dia juga ada kasih kayak teh gitu dan harus diminum 7 hari, tidak boleh putus. Dan kakek itu juga bilang nih sama seperti infonya bapak temennya bahwa ada yang mau menyakiti si Ina dan membuat si Ina ini mati secara perlahan. Karena dia ini udah benci kali nengok si Ina, jadi dia mau lihat si Ina itu tersiksa dulu sebelum dia mati. FYI, cerita si Ina ini kena santet, ini orang tuanya tidak tahu sama sekali ya. Jadi dikira si Ina ini hanya terkena sakit medis. Jadi orang tuanya hanya khawatir itu aja. Karena si Ina ini kalau berobat kayak gini tuh selalu bareng temannya, tidak sama orang tuanya. Nah jadi setelah dia berobat kayak gitu sama Pak Kiai, dibawalah semua kan yang diberikan oleh Pak Kiai. Dikasihnya lah ke ke tempat tidurnya, ditaburnya gitu ya kan. Dan dia itu pada malam itu mau menyeduh teh gitu. Jadi kan dia masak air. Jadi masak airnya ini air mendidih. Nah setelah air itu mendidih, dia kan mau menuang teh ya kan. Saat dia mau menuang teh, ternyata terkenalah tangannya si Ina ini. Dan herannya tangannya ini gak ada apa-apa gitu, tertuang dan tangannya ini gak ada apa-apa, dia gak merasakan sakit sama sekali. Di situ si Ina tuh heran lah ya kan lihat, karena kan posisinya airnya tuh benar-benar mendidih, kena kulit,
kena orang gitu, kenapa nggak ada rasa apa-apa? Dia heran, dia terkejut melihat hal itu dan dia langsung jatuhlah pingsan. Dia pingsan, dia langsung dibawa ke kamarnya dan di situ orang tuanya itu udah bener-bener pasrah, udah bener-bener takut gitu, sedih lah nengok si Ina kayak gitu, udah nangis-nangis lah orang tuanya. Setelah sadar dari pingsannya, disitulah si Ina ini cerita dengan orang tuanya. Dia ceritakanlah segalanya yang telah terjadi, yang dia alami, dan rasa sakit yang dia derita kayak gitu. Dari situlah orang tuanya makin sedih lagi ya kan. Nah setelah itu dia menjalankanlah perintah Pak Kiai. Setelah 1 minggu, alhamdulillahnya si Ina ini mengalami perubahan. Jadi dia itu udah mulai sembuh lah. Dia juga ingat kata Pak Kiai, nanti suatu hari setelah dia sembuh, setelah si Ina ini sembuh, mereka yang menyakiti si Ina ini pasti akan mencari tahu kabarnya si Ina. Dan benar saja, ternyata setelah 1 bulan ini si Ina sembuh dari segala macam penyakit yang dia derita ya kan. Tiba-tiba si Harun ngechat si Ina, menanyakan kabar si Ina. Dia ngechat, halo Ina, apa kabar? Gimana kabarnya? Ina sehat kan? Nah si Ina nih kan heran lah ya kan, kenapa nih tiba-tiba kok nanya kayak gitu ya kan. Nah ditanya lah sama si Ina, sehat, kenapa? Tumben nanya-nanya kayak gitu. Nah si Harun ini bilang, iya si Sipa penasaran kabar Ina bagaimana kayak gitu ya kan. Oh sehat alhamdulillah kayak gitu ya kan. Dan dia langsung mengakhiri percakapan mereka kayak gitu, udah gak mau ngechat lagi. Nah dari situ si Ina ini langsung sadar bahwa sakit yang dideritanya itu adalah kiriman dari si Sifa. Di situ dia terkejut kali, sedih dan perasaannya pokoknya bercampur aduk lah gitu. Kenapa kayak gitu ya kan? Masalahnya apa gitu sama si Ina? Karena Ina ini nggak merasa bersalah sama sekali sama si Sifa. Kan yang salah ini si Sifanya sendiri ya kan? Karena si Sifa ini merasa tersaingi sama si Ina, jadi dia kayak mau mematikan si Ina lah biar nggak ada lagi di kehidupan si Harun. Tetapi caranya itu sangat-sangat jahat sekali. Bahkan nih ya, sampai sekarang ceritanya si Ina ini bahwa si Sifa masih aja tetap memantau si Ina. Jadi si Ina ini tahu dari mana? Kan kalau seandainya kita ada TikTok gitu ya kan bisa nampak itu siapa aja mengunjungi. Jadi dia melihat mereka itu si Sifa dan Harun masih benar-benar sering mengunjungi profilnya si Ina. Si Ina ini memang nggak takut gitu ya kan, jadi dia tetap aja tuh nggak mau ngeblok mereka, jadi biar saling tahu sama tahu gitu kabarnya gimana ya kan, dan bagaimana gini ujungnya gitu ya kan. Dan syukur alhamdulillahnya sekarang keadaan si Ina ini udah sembuh pulih total gitu, dia tinggal menggemukkan badannya aja. Dan semoga lah ya tidak terjadi apapun lagi, kirim-kiriman santet lagi ke si Ina. Nah itu dia tadi kisah si Ina yang pernah disantet oleh mantan pacar kekasihnya. Gimana menurut kalian? Memang kan kita tuh nggak tahu gitu ya gimana kapan orang akan berbuat jahat pada kita dan dengan cara apa. Makanya kita harus berdoa selalu sama Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilindungi kayak gitu ya kan, dijauhkan dari segala yang jahat-jahat lah gitu. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Kalau kalian suka dengan ceritanya atau ada yang mau ditambahkan, boleh komen di bawah ini ya guys. Dan juga kalau kalian mau kirim cerita, berbagi cerita horor atau cerita menarik lainnya, boleh email ke email yang akan aku cantumkan di deskripsi ini. Sekian dulu ceritanya, terima kasih atas waktunya yang sudah menonton, and see you the next video.